Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qissatu Daud. Jadi kisah Nabi Daud. Asyal Yahudu fi fasadin kabirin. Jadi bangsa Yahudi itu yang keturunan dari Yakub ya, yang dulu sudah kita bahas ya, termasuk sampai ke Nabi Yusuf, terus Nabi Musa yang kemarin kita bahas itu kan termasuk anak cucunya Nabi Yakub ya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi fi fasadin kabirin, berada dalam kerusakan yang besar ba'da wafati Musa, setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Fa'abadu al-asnama. Nah, mereka itu menyembah berhala. Waharrafut taurata, juga merubah ya Taurat gitu. Wantasyarat fihim al-fahishatu. Demikian juga keburukan-keburukan itu menyebar ya, tersebar di suatu komunitas atau kaum ya, dimana ketika Nabi Musa meninggal. Wa kanatin nubuwatu fi bani Israila la tangqati. Nah, kenabian di masa Bani Israel itu tidak terputus. Nah, kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad ini kan sudah the last prophet ya, sudah nabi terakhir, maka tidak ada nabi lagi. Nah, di zaman Bani Israel ya, jadi sejak Nabi Yakub itu kan masih terus diutus para nabi ya. Jadi setelah Nabi Yakub lalu ada Nabi Yusuf nanti ada Nabi Samuel, ada Nabi Musa, dan nabi-nabi yang baik yang 25 orang yang wajib kita percayai itu atau yang tidak. Nah, tapi intinya kenabian itu tidak terputus di masa Bani Israel itu. Kullama mata nabiyun ba'atsallahu nabiyan akhar. Setiap kali seorang nabi itu meninggal, Allah utus nabi yang lain. Wa asyaddu ma hazina nabiyuhum Samuel. Nah, jadi begitu sedihnya ya Nabi Samuel ya, nabi yang di zaman Nabi Musa itu tadi, alladzi kana yarohum yuhzamuna min a'daihim, yang mana dia itu dihancurkan atau diserbu ya oleh musuh mereka, yakni bernama suku Amalik, fi kulli ma'rikatin, di setiap pertarungan. Jadi setelah Nabi Musa, kalau kita mengurutkan ya nama-nama nabi yang wajib kita percaya yang ada 25 itu kan ada Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Lot ya, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun ya kan, Dzulkifli, Daud. Nah, di masa-masa itulah Allah juga utus seorang nabi bernama Nabi Samuel yang beliau ini tidak termasuk dari 25 yang wajib kita percayai, karena selain 25 itu masih ada beberapa nabi yang lain. Nah, Nabi Samuel ini ya dimusuhi oleh satu suku yang bernama Al-Amalik di setiap ma'rikah, di setiap pertarungan. Hatta annal amaliqa istata'u an yaslubu tabuta Musa, sehingga Amalik atau satu suku itu tadi ya bisa merampas tabut Musa. Jadi tabut itu di sini diartikan dengan kotak yang berisi Taurat gitu. Alladzi kana yahmiluhul yahud, yang dibawa oleh kaum Yahudi, fi kulli ma'rikatin, di setiap pertarungan, di setiap pertempuran ya, liyantasiru, untuk bisa memenangkan dari pertarungan-pertarungan itu. Mereka biasanya membawa tabut. Wa kanat tabutu qad wudi'a fihi asa Musa. Nah, dalam tabut itu diletakkan pula di dalamnya itu
tongkatnya Musa. Mungkin nanti ibu-ibu kalau sempat di search ya di Google gimana bentuknya tabut itu, sebesar apa sampai tongkatnya Musa itu bisa masuk ke dalam tabut itu. Wa baqiyatun min mata'ihi, dan juga peralatan-peralatan atau ya equipment atau staffnya Musa itu masuk juga di dalam tabut itu tadi, di kotak itu. Wa baqiyatun min mata'ihi huwa wa akhihi Harun. Begitu juga dengan perlengkapannya si saudaranya Musa yaitu Harun. Wa waqafan nabiyyu Samuel yad'u qaumahu litaubah. Nah, karena nabi itu kan memang diperintahkan untuk menyeru kepada kaum kan. Nah, ini termasuk tugas Nabi Samuel di sini adalah menyeru kaumnya untuk bertaubat. Wa ibadatallahi wahdah, dan juga ibadah kepada Allah seorang diri. Wa tahtimal asnam. Tahtim itu menghancurkan, merobohkan gitu, mematahkan ya, maksudnya meruntuhkan asnam, berhala-berhala itu. Wa ma zala fihim da'iyan ilallahi hatta tabu wa akhlasu fantasaru fi ma'arikihim alal amalik walakinnahum lam yu'idu at-tabuta alladhi suliba minhum. Wa ma zala fihim da'iyan ilallah, dan akan terus selalu Nabi Samuel itu menyeru kepada Allah hatta tabu, sehingga mereka itu mau bertaubat gitu. Karena tadi kan terjadi fasadin kabir ya, kemudian intasyarat al-fahisyah tadi, tersebar keburukan-keburukan tadi. Nah, wa waqafan nabi syamil yad'ukum wa mazala fim da'iyan ilallah hatta tabu. Jadi dakwah itu terus dijalankan sampai kaum Yahudi ini tadi bertaubat. Wa akhlasu, ya, jadi mensucikan diri ya. Surat Al-Ikhlas itu kan artinya surat kemurnian akidah tauhid kan gitu. Fantasoru fi ma'arikihim alal amalik, sehingga mereka ini meminta pertolongan ya dalam pertempuran mereka alal amalik, pada Amalik. Walakinnahum lam yu'idu, tapi mereka Amalik ini tidak mengembalikan yu'idu tabut tadi, di mana sebuah kotak ya, tempat Taurat, juga tongkat dan peralatan-peralatannya Nabi Musa ya, tidak dikembalikan, alladzi suliba minhum, yang dirampas oleh mereka. Wa kabaro Samuel an-nabi wa asbaha syaikhan kabiron. Nah, akhirnya kan lama-lama kan Samuel ini menua ya, maksudnya menjadi tua gitu kan. Faqala lahu banu Israil, lalu Bani Israel berkata kepada Nabi Samuel tadi, ib'ats lana malikan nuqatil fisabilillah. Angkatlah untuk kami, utuslah untuk kami malikan, seorang raja, nuqatil fisabilillah, nanti kami akan berperang di jalan Allah. Kemudian Nabi Samuel ini menjawab, an-nabiyyu fikum yad'ukumullah. Ya, jadi nabi itu dari kalangan kalian dan menyeru kepada Allah. Yad'ukum lillah, menyeru kalian untuk pada Allah. Lakinnal malik saufa yasta'bidukum. Ya, kalau nabi itu ya kan, ini tadi ada nabi tapi mereka ini minta diutusnya raja gitu loh. Nah, sehingga si Samuel mengatakan kalau nabi itu akan mengajak kalian untuk menyembah Allah, tapi kalau raja itu yasta'bidukum, seringkali menjadikan kalian seperti abd, seperti hamba, jadi diperbudak lah, kira-kira begitu. Jadi kalian itu akan diperbudak oleh raja kalian. Wa sayadlimukum, juga akan menganiaya kalian. Wa ya'kulu amwalakum, juga akan makan harta-harta kalian. Oke, untuk sementara sampai sini dulu ibu-ibu ya, nanti bisa dilanjutkan. Alhamdulillah tadi sampai situ ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi penjelasannya kaumnya Nabi Samuel tadi ya, itu ingin
diutus atau diangkat seorang raja. Padahal kan itu pas sudah ada nabi ya. Setelah Nabi Musa itu ada Nabi Samuel dan Nabi tadi saya sampaikan memang tidak termasuk yang 25 yang sudah kita hafal, dan Zair, ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel, ya, ada beberapa nama nabi yang tidak termasuk dari 25 yang wajib kita percaya itu, gitu. Tapi ya kita mungkin tidak ada salahnya juga ya kita mengetahui apa kisah sekelumit perjalanan hidup mereka. Nah, kemudian tadi ketika raja kaumnya Nabi Samuel itu tadi minta diutus raja buat mereka, kemudian Nabi Samuel menjelaskan kalau Nabi itu kan mengajak kepada dakwah, ya, dakwah ajaran agama untuk menyembah Allah gitu kan. Tapi kalau raja itu nanti kebiasaannya menjadikan kalian seperti budak, memperbudak kalian, kemudian menganiaya kalian, dan juga merampas harta kalian gitu. Masa masih minta diutus raja juga gitu. Kira-kira begitu jawaban dari Nabi Samuel. Nah, tapi mereka membantah juga. Apa jawaban mereka? Nahnu ala ilmin bidzalik. Udah tahu gitu. Kira-kira jawabannya gitu. Kaumnya Nabi Samuel tadi, Bani Israel tadi ya. Dia jawab, ya kami udah tahu kalau raja itu kayak gitu gitu. Nahnu ala ilmin bidzalik. Walakinna nuridu malikan. Tapi kami memang pengennya raja gitu. Linuqatila ma'ahu, supaya raja itu tadi bisa bersama kami berperang melawan musuh-musuh kami gitu. Itu yang mereka inginkan. Oke, terus dijawab lagi sama Nabi Samuel tadi. Halau kutiba alaikumul qitalu satuqatilun. Bener nih, kalau nanti diperintahkan untuk perang, kalian mau perang juga gitu. Kira-kira begitu pertanyaan dari Nabi Samuel ya. Halau kutiba alaikumul qitalu satuqatilun. Kalau apakah kalau diperintahkan atau diwajibkan atas kalian untuk berperang, kalian mau berperang gitu. Qalu, mereka menjawab, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Gimana kami nggak berperang di jalan Allah? Wa qad ukhrijna, usir dari kampung kami dan juga anak-anak kami. Memang kalau kita lihat di videonya ya, ini memang pas Amalik itu suka ngerampas ya kayak perempuan-perempuan, anak-anak, dianiaya gitu. Jadi memang di kampung ya pertikaian gitu ya. Nah, maka mungkin ini akhirnya kaumnya memang minta diberi raja itu supaya bisa diajak berperang untuk melawan musuh mereka. Wa dakhala Samwilu ila baitihi yada'ullah ta'ala. Nah, karena mereka itu tadi udah ngeyel, maksudnya maunya bukan hanya nabi tapi mau raja gitu. Supaya nanti kalau perang tuh kami ada komandannya gitu. Nah, terus dikasih rasionalisasi begini-begini sama si Samuel masih tetap aja ngeyel kan gitu. Jadi akhirnya ya sudah, Samuel dakhala ila baitihi ada Allah Ta'ala. Lalu masuklah Samuel itu ke rumah dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, liyab'atsa alaihim malikan, agar diangkat untuk mereka raja. Wa yakhtaruhu min bani Israil. Nah, yang dipilih ini lagi-lagi dari Bani Israel.
Jadi Bani Israel itu memang perjalanannya panjang ya, kehidupan para nabi. Jadi dari Nabi Yakub, Yusuf, kemudian sampai ke Musa, ke Raja Daud, Sulaiman itu kan masih apa namanya, keturunan Bani Israel semua. Kayaknya saya pernah punya slide ya, namanya talk show TKT ya. Nah itu kayaknya dulu ada slide-nya. Kalau ibu-ibu pengen tahu yang disebut Bani Israel itu yang mana aja gitu. Terus nabi-nabinya itu memang itu tadi yang kita minggu lalu udah bahas. Jadi masih belum terputus para nabinya itu. Jadi setelah satu nabi meninggal nanti masih ada terusan-terusan nabinya. Nah, kemudian wa auhallahu ilaihi annahu qad ba'atsa Talut. Nah, kemudian karena permintaan Samuel tadi atas permintaan dari kaumnya, ya kan? Lalu Nabi Samuel berdoa kepada Allah meminta diutus raja, kan? Lalu berdoa, lalu Allah mengutus raja, memilihnya dari Bani Israel. Wa auhallahu ilaihi annahu qad ba'atsa Taluta malika. Nah, Allah mengutus nabi itu bernama Talut pada Bani Kharaja ala Bani Israil wa huwa yaqulu. Nah, ketika Talut sudah menjadi raja, diangkat jadi raja ini tadi, dia keluar kepada Bani Israel dan berkata, Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Nah, fakhroja ini bisa khoroja Samuel atau khoroja Talut di sini. Fakhroja ala Bani Israil wa yaqulu innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat buat kalian Talut sebagai raja. Nah, apalagi jawaban mereka? Faqalu fi ghadabin wa dahsyatin. Nah, ternyata mereka ini marah. Ghadab itu marah kan? La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Dahsyat itu sebetulnya juga menjadi serapan bahasa Indonesia kayaknya ya. Dahsyat itu. Dahsyat banget gitu. Nah, jadi dia marah gitu. Marah besar si apa namanya Bani Israel itu tadi dengan diutusnya Talut sebagai raja. Kenapa mereka marah? Mereka sendiri yang minta dikirim raja, minta diangkat. Ada seorang raja dari kalangan mereka. Setelah ditanya kenapa minta raja, katanya buat komandan perang. Ketika ditanya beneran nanti kalau disuruh perang, kata jawabnya iya. Nah, ternyata setelah benar-benar dikabulkan agar angkat seorang raja, mereka fi ghadab, mereka marah. Nah, apa alasan mereka marah? Talutu al-faqiru as-saqa'u. Menurut mereka Talut itu kan orang miskin gitu. Sakto itu bukan ya tukang kebun, tukang siram atau apa gitu si Talut itu. Jadi dalam pandangan kaumnya, kenapa mesti Talut yang diangkat sebagai raja? Kan Talut itu miskin, cuman jadi buruh siram gitu. Kaifa yakunu lahul mulku alaina? Kaifa yakunu lahul mulku alaina? Gimana ini bisa menjadi raja buat kita? Nanti bisa kita buka ya di surat Al-Baqarah 246. 246. Nah, wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Kami ini sebetulnya yang lebih berhak dengan kerajaan itu. Walam yu'ta sa'atam minal mal. Jadi si sa'ah itu kan wasi ya, wasi itu kan luas, keluasan harta. Maksudnya yaitu tadi dia
fakir, miskin gitu kan, harta gitu bahasanya ya. Tapi kenapa dijadikan raja? Kemudian Samuel menjawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastotam fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Nah, sekarang mari kita beralih ke Al-Qur'an supaya nyambung ya. Mbak Novi bisa di-share atau ibu-ibu yang bawa Quran? Silakan dibuka halaman 40. Di surat Al-Baqarah 246, sebelah kiri ya. Itu kisah tentang Tolut Jalut di ayat itu. Silakan ada satu yang baca, satu orang baca satu ayat dan kemudian diterjemahkan. Supaya nanti pas ngaji ingat ya, ini cerita apa gitu. Dari alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Siapa mau baca? Uni Zara bawa Quran ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf teacher, tadi ayat berapa ya? Ayatnya 246, Mbak. 246. Halaman 40 kalau standar. Bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لبني لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Oke, akan terjemahnya sekalian. Artinya, tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami, tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, kan? Jadi nyambung kan? Nah, itu tadi. Jadi kan di situ qalu linabiyil lahum ba'ats lana. Nah, di situ disebutkan ketika mereka berkata kepada nabinya kan, kepada seorang nabi mereka. Nah, siapa nabinya? Yaitu tadi Samuel itu. Ya, Al-Qur'an kan tidak menyebutkan namanya secara eksplisit ya. Secara langsung disebutkan namanya itu enggak. Karena ya dalam banyak hal memang Al-Qur'an kan selalu begitu ya, untuk cerita-cerita itu beberapa ya tidak disebutkan namanya karena bukan itu yang menjadi tujuan utama. Yang menjadi tujuan utama adalah pelajarannya, hikmahnya apa yang kita ambil dari kisah itu. Nah, tapi dengan belajar sejarah, dengan membaca referensi-referensi yang lain, akhirnya ketika kita membaca ayat ini, jadi kita pahami adalah Nabi Samuel. Ini terjadi ketika Nabi Musa meninggal, kan? Lalu ada Nabi sesudah meminta untuk diangkat raja.
ada mereka gitu kan. Oke. Nah, sekarang ini dialog antara Nabi tadi, yaitu Nabi Samuel dengan Bani Israel. Silakan dibaca 247. Mungkin Unilena bawa Quran kan, Unilena atau Mbak Lena? Ada dua-duanya sih. Siapa yang bawa Quran? Ada Unilena, ada Mbak Lena. Kayaknya Mbak Lena yang udah siap ya, Mbak. Monggo, Mbak. Belum nyala, Mbak Len? Lihat berikutnya 247 nggih. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء من يشاء والله واسع عليم. Silakan artinya Mbak Lena. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, jadi itu. Kalau dalam pandangan Bani Israel, Talut itu tidak pantas jadi raja karena dia tidak diberikan keluasan rezeki, ya, alias ya, fakir tadi, fakir sakok. Tapi dalam pertimbangan lain, Allah tentu lebih tahu. Di sini disebutkan mengapa Allah memilih Talut, karena Talut itu bastotan fil ilmi wal jism. Jadi Allah memberi keunggulan atau keistimewaan, ya, kelebihan pada Talut itu padahal ilmu, padahal bukan padahal ya, pada sesuatu hal ya yang berkaitan dengan ilmu dan fisik. Jadi Talut itu besar ya. Nanti coba kalau sempat YouTube maupun di Google itu, memang dia posturnya besar, Talut itu. Nah, waktu itu Daud kan masih kecil ya, terus dia bawa ketapel itu untuk ikut perang, ya, untuk melawan Amalek itu tadi. Nah, jadi meskipun Talut ini fakir, ya, tidak diluaskan dalam rizki, tetapi dia Allah berikan keunggulan, kelebihan, keutamaan lain dalam hal apa? Fil ilmi wal jism. Ya, jadi dalam hal ilmu dan fisik, ya, dalam kekuatan fisiknya dan juga ilmunya. Ilmunya itu barangkali ya dia ini menguasai strategi perang, gitu kan, dan sebagainya itu. Nah, kemudian kita lanjut ke buku lagi ya, ke kitab lagi. Jadi itu tadi untuk mengkonekkan, menyambungkan antara kisah ini dengan apa yang ada di Quran. Nah, jadi innallaha astafahu alaikum wa zadahu fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Nah, mereka masih menjawab lagi, qalu al a'da'u bi qiyadati Jalut zalikal malikul anid alladzi yaqudu salah ya. Oh, ini kebanyakan buka halaman.
Nah, kemudian mereka menjawab lagi, fama alamatu tiyarihi minallah. Nah, kemudian apa tandanya kalau Allah itu memilih Jalut, Allah memilih Talut? Ya, nanti Talut ini berhadapan dengan Jalut, ya. Nah, mereka masih bertanya lagi, apa itu tandanya kalau Allah memilih Talut? Nah, kemudian dijawab oleh Nabi Samuel. Alamatu dzalika ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, jadi tanda bahwa menjadi raja itu nanti akan didatangkan pada kalian tabut. Nah, tabutnya ini kan awalnya dicuri kan sama Amalik itu. Jadi dulu kalau Bani Israel itu punya kotak, kotak ini isinya peninggalan-peninggalan Musa, dan bahkan tongkatnya Musa juga bisa masuk di situ, dan juga Taurat gitu ya. Nah, itu dicuri oleh Amalik. Kemudian dengan cara diangkatnya raja ini, maka nanti tabut itu akan didatangkan lagi ke Bani Israel. Fihi sakinatum mir rabbikum. Di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan kalian, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa, dan ada peninggalan apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun, tahmiluhul malaikah. Nah, peti atau tabutnya ini, kotaknya ini dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa ma in intahat kalimatuhu hatta ja'at at-tabutu amamahum biidznillah. Fafarihu. Nah, ketika sudah selesailah perbincangan itu tadi ya, atau perdebatan antara kaum yang minta didatangkan bukti gimana kalau emang Talut benar-benar diangkat jadi raja, kemudian dijawab oleh Samuel, ini nanti tandanya itu akan datang tabut gitu kan. Nah, terus akhirnya sudah selesai lah perbincangan itu, hatta ja'at tabut. Lalu tabutnya datang di hadapan mereka, amamahum biiznillah, dengan izin Allah. Fafarihu. Nah, mereka bergembira, senang. Wahatafu bihayati qaluta mulkuhum al-jadid. Ya, jadi hatafa itu, Mbak Dini apa sempat carikan hatafa? Saya cari hatafa itu apa Mbak di situ? Apa? Hatafa mungkin kayak mengakui gitu, atau kalau hatif itu kan sebetulnya artinya telepon ya. Iya, hatifun ya itu. Kalau hatifun itu Hatafa itu bersorak, berteriak, menangis, menjerit. Oke, ya berarti mereka bersorak-sorai gitulah ya, kayaknya kalau diartikan. Jadi mereka ini kok hatafal ilmu bil amal. Hatafa yahtifu. Iya, bersorak. Iya, betul. Jadi mereka karena gembira tadi ya, kedatangan tabut itu tadi. Terus meskipun awalnya mereka nggak setuju dengan Talut diangkat sebagai raja, tapi karena salah satu tandanya adalah dengan datangkan tabut, di mana tabut mereka telah lama dirampas oleh Amalik, lalu datang lagi, kan mereka sorak-sorai gembira. Tuhataku bihayati Talut. Nah, jadi mereka bergembira, bahagia, sorak dengan kehidupan Talut sebagai raja mereka yang baru. Oke, sekarang silakan baca gantian Mbak Dini atau Mbak Novi. Cepat, saya aja, Mbak Novi.
Tadi tidak apa-apa ini dulu. Wataharroka apa ini? Jaishu Bani Israel ya yaquduhu malikuhum Talutu liyuqatalu a'da'ahu wat 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 taja nggak tahu cara wat tajahaza al yahudu khairu jihazin lahzihi al harbi wa bainama talutu fi tariqihi qala li junudihi innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatum biyadihi. Lanjut ya? Ya, boleh. Fasyariba aksarul jaishu min hazan nahri Ini orang dipecet. Fa'amaro talutu min syariba bil Man, bukan begitu ya. Man syariba. man syariba bil apa nih? Audati marotan ukhra ila baladihi li'annahum asaw amrohu. Oke, bagus. Tadi ini pelan-pelan coba diterjemahkan. Wa taharoka taharoka apa cara kata? Gerak. Taharoka itu bergerak. Jaishu pasukan atau tentara Israel. Wa taharoka bergerak pasukan Bani Israel yaqudu jadi yaquduhu malikuhum raja dengan Raja Tolut yaitu Raja Tolut liyuqatalu untuk memerangi ini bisa dibaca liyuqatila a'da'ahu atau liyuqatala a'da'uhu. Oh, liyuqatala a'da'ahu. Oh, ini ya li nasab ya, Cer. Li untuk nasab ya. Liyuqatala a'da'ahu. A'da itu apa, Cer? Kalau tala a'da'uhu karena dia sebagai majhul. Oh, liyuqatala a'da'uhu. Oke, jadi aslinya kan qatala yuqatilu kan? Ya? Kalau yuqatalu berarti dia majhul. Maka ada sebagai fa'il, naibul fa'ilnya. Fa'il. Bisa juga itu kita jadikan dia sebagai maf'ul bih. Maka membacanya liyuqatilu. Ada mereka yaitu Tolut untuk membunuhnya, ya kan? Watajahaza itu bersiap ya. Oke, bersiap. Jadi Yahudi bersiap jihazin. Dengan sebaik-baik persiapan. Oh, dengan sebaik-baik persiapan li hazihi harbi.
hadhil harbi untuk peperangan ini. peperangan ini. Wa Nah, bainama Tolutu di antaranya Tolut di Torikehi Kola, dia berkata kepada pasukannya, di antaranya Tolut berkata kepada pasukannya, sesungguhnya Allah mau betalikum apa itu? kalian. Menguji kalian ya. Mm-mm. Oke, menguji kalian di naharin dengan sungai. Paman syariba, barang siapa yang minum minku darinya, falaisa minni, maka tidak akan bersama. Minni apa? Bersama saya? Dari Tidak. saya. Termasuk Tidak termasuk saya. Waman tam, dan barang siapa yang tidak yata'amku memakannya ya, maka sesungguhnya dia bersamaku. Illa kecuali man iftarofa, siapa iftarofa ghurfatam biyadihi. Iftarofa apa itu? Menciduk, tahu ya, menciduk. Menciduk Menciduk. itu pakai tangan. Ya, menciduk ghurfatam biyadihi, dengan tangannya. Ghurfah itu kan artinya gayung kan. Ghurfah atau migrofah itu bisa diartikan gayung, tapi maksudnya di sini adalah menciduk tangan kan ya, jadi kayak hidupnya air di sungai itu pakai tangan gitu. Nah, ini ada dari Ghurfah itu kamar juga ya, teacher ya? Gimana, Mbak? Ghurfah kamar itu kadang-kadang bisa. Itu bisa berarti kamar. Kalau migrofah itu artinya gayung. Cuman ini saya belum nemuin sih apa sambungannya ya, kamar sama gayung. Mesti ada sih. Biasanya itu ada keterkaitan, tapi nggak bisa langsung ditemukan. Harus cari. Ya. Tapi yang ghurfah di sini diartikan cidukan, ya, atau gayung itu tadi. Iya. Oke. Ya, lanjut. Oke. Fasya riba aksarul jaishu, maka minumlah yang banyak. Sebagai mudhof ilaih ya. Jadi bacanya jaisi. Syariba aksarul jaisi, maka minumlah yang banyak gitu ya. Aksaru apa sih? Fasir. Eksedik kembali. Jadi kebanyakan tentara itu minum. Oh iya. Kebanyakan tentara itu minum dari sungai ini. Pak Amaro Tolut, maka Tolut memerintahkan man syariba bil audati, siapa yang minum bil audati itu balik. Marotan ufro, yang lain, balik ke yang lain. Maksudnya balik lagi ke dari mana tadi dia, negaranya atau tempat tinggalnya tadi, suruh balik lagi. Kalau ya kepada negaranya li'annahum, karena mereka asau amrohu melanggar ya, amrohu, perintahnya gitu. Ya, perintahnya. Ya. Jadi aso itu balikan dari ato'a, ya. Maka ada sami'na wa ato'na, itu berarti kami mendengar dan kami taat. Nah, kebalikannya sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi kami langgar, kami tidak taati gitu. Nah, jadi aso di sini adalah kebalikan dari ato'a ya. Baik, saya baca tepat tadi sudah bagus, Mbak Dini menerjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taharraka jaisu Bani Israila, jadi tentara Bani Israil itu bergerak, yakuduhu malikuhum Tolut. Nah, raja mereka, jadi Malik di sini kan sebagai subjeknya ya, Yakudu ini kata kerjanya. Jadi yakuduhu malikuhum, memimpin
raja mereka. Berarti kita nerjemahnya dibalik aja, dipimpin oleh raja mereka itu Talut untuk berperang. Nah, wa tajahazal Yahudu khairat jihazin. Yahudi atau Bani Israel itu tadi bersiap dengan sebaik-baik persiapan lihadhil harbi pada peperangan ini. Wa bainama Talutu fi tariqihi qala li junudihi. Nah, ketika dalam perjalanan ya, di jalan, kemudian Talut itu berkata kepada tentara-tentaranya tadi, "Innallaha mubtalikum binahar." Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaisa minni. Barang siapa yang minum dari air di sungai itu maka tidak termasuk bagianku. Gitu. Wa malam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang meneguk air sungai itu tadi, siapa yang tidak meneguk air sungai itu maka dia termasuk barisanku, berada dalam barisanku. Illa man yaghtarafa ghurfatam biyadi, kecuali siapa yang meneguknya seteguk tangan, ya. Wa malam yatum fa inna. Nanti ini ada ayatnya juga, nanti kita cek. Fasyariba aktsarul jaishi min hadzan nahri. Nah, misalnya tentaranya itu ada berapa ribu gitu ya, taruhlah 10.000. Nah, yang 8.000 itu pada minum di air sungai yang tadi sebetulnya nggak boleh diminum ya, nggak boleh minum di situ tadi. Nah, fa'amara Talutu, maka kemudian Talut memerintahkan man syariba, siapa yang minum, bil audati marratan ukhra, udah balik aja gitu, nggak usah ikut perang, ila biladihi, balik ke negaranya atau kampungnya, li'annahum asau amrohu, karena yang minum air sungai itu dia asau, ya, melanggar apa perintah atau aturan dari Talut tadi. Nah, mari sekarang kita kembali ke Qur'annya lagi. Kita buka dari ayat 248 ya, kelanjutannya. Siapa yang mau ikut baca? Bu Us, Bu Loli, Indum. Boleh aku baca nggak apa-apa. 248 saja. Ya, 248. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tawbutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Silakan terjemahnya, Bu. Oh, ya. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Oke, Bu. Sip. Berikutnya, satu lagi. Ada yang volunteer baca ayat 249. Biar gantian, biar ada suara. Bu Eti, atau Bu Us, ada bawa Quran enggak? Kalau enggak, kembali ke Uni Zahra lagi, Un. Ya, 249. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum
Qala inna Allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Oke, Maka silakan artinya. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ya, jadi ini tadi ya, ujiannya adalah ada sungai di hadapan mereka ketika mau berangkat perang itu. Nah, tidak diperbolehkan untuk minum. Ternyata mereka nggak tahan lihat air gitu sungai. Jadi pada minum air sungai itu kan. Nah, kalau disebutkan di buku tadi kan fasyariba aksarul jaish. Aksarul jaish itu kebanyakan dari pasukannya itu tadi, tentaranya itu pada minum. Nah, di ayat Quran tadi gimana bahasanya? Kalau Quran tadi mengatakan fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Nah, berarti kan illa qalilan itu kecuali sedikit. Yang sedikit itu yang nggak minum. Jadi banyak yang minum gitu. Nah, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata. Belum mereka udah bilang, aduh ini nggak kuat ini mau melawan Jalut. Udah gitu kehausan nggak boleh minum air sungai gitu kan, banyak alasan mereka. Nah, jadi mereka sudah putus asa dulu dengan mengatakan lapa qatalana yauma bijaluta wa junudi. Nah, lalu sebagian mereka mengatakan lalladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Nah, mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, nah, sebagian dari mereka kan ada yang masih tetap dalam keimanan ya, enggak goyah, ya apa yang diajarkan oleh nabinya, apa yang ditaati oleh nabinya ya ditaati gitu. Nah, sebagian mereka ini mereka yang punya harapan ya, punya keyakinan bahwa nanti akan bertemu dengan Allah. Nah, mereka ini optimis, ya, optimis mengatakan apa? Kan min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok sedikit yang banyak dengan izin Allah. Orang-orang mungkin kita buka referensi juga terkait dengan bagaimana Rasulullah ketika perang ya. Ketika perang menghadapi kaum musyrikin Mekah, menghadapi Medina, juga para munafik dan lain sebagainya. Dan rentetan perang itu kan perang Badar, perang Uhud, perang
kondak dan lain sebagainya itu ada sebagian yang Muslim itu tidak punya pasukan, tetapi bisa mengalahkan pasukan musuh yang lebih besar. Jadi ini tadi sebagian dari pasukannya Tolut putus asa, mereka merasa tidak mampu untuk berperang melawan Jalut karena mungkin canggih, barangkali begitu, pasukannya lebih punya kekuatan lebih besar gitu. Mereka sudah optimis dulu. Tapi sebagian yang lain mengatakan kamin fiatin qalilatin labat fiatan rotan kecil. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Nah, Ibu mungkin sampai sini dulu. Teacher, ya. Mau tanya yang apa, teacher, yang ketika Tolut berkata kepada pengikutnya, barang siapa tidak meminum maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk dengan seciduk dengan tangan. Artinya Talut itu membolehkan dengan kepada pengikutnya minum sedikit gitu. Ya, kalau sedikit aja boleh. Tapi mereka kan nyatanya ya diminum banyak. Oh, jadi mungkin ya, kalian berenang atau apa gitu. Kayak saya videonya mereka jebur karena nggak tahan dengan panasnya medan perang. Akhirnya karena panas nih. Ini kan nggak sedikit kalau itu kan banyak ya. Nah jadi itu bagian dari pengecualian atau toleransi lah begitu ya. Jadi dikasih toleransi boleh minum tapi seciduk aja gitu, seciduk tangan gitu. Kalau lebih dari itu ya tidak termasuk dari bagian mini gitu, tidak termasuk dari pasukanku, itu udah balik aja gitu. Ya. Oke, kalau ada yang lain mungkin nanti bisa silakan di chat karena saya mau masuk kelas lagi. Ya. Baik. Terima kasih Ibu-Ibu kebersamaan hari ini. Mohon maaf. Mungkin silakan nanti di chat di grup yang mana deh yang Ibu-Ibu ada ya. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan. Ya. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakillah, teacher. Terima kasih.